Oke guys, welcome back again with me Aldi dari Vape Education. Sekarang gua ada di Vape with Sharing. Nah, sekarang gua lagi nggak ditemenin siapa-siapa. Jadi kebetulan gua sendirian hari ini, ya. Ada gue bang. Oh, lu? Oh, kamu lagi? Iya, saya lagi favorit toko vapeku. Dia tuh sekarang lebih rajin ya lu di Iya. IG ya? Alhamdulillah lah dipakai muka gue. Oh, kenapa tuh? Mungkin karena orang ini kali ya. Karena markomnya nggak tahu lagi mau pakai siapa kali ya. Iya, Yang paling gabut. yang paling gabut. Paling gabut. Nyuruh-nyuruh doang gue kerjanya. Oh gitu. Enggak Gini. bercanda. Oh jadi kerjaan lu nyuruh-nyuruh doang? Enggak lah. Oh. Nanti dia audit. Mas Adit tolong ya. Mas, nanti kita mau CS. Oke. Sekarang ada Iqbal di sini. Gua penasaran sih. Sebenarnya kondisi market vape sekarang itu seperti apa sih sekarang? Gitu loh. Karena ya cukup bervariasi ya kalau boleh dibilang sekarang gitu. Kalau dulu kan mungkin kita nongkrong datang ke vape store itu buat beli liquid atau beli kawat, terus dan minta coiling atau belajar coiling di sana gitu kan, nongkrong bareng, sharing liquid gitu ya, nyobain liquid tester, nyolong liquid tester dan lain-lain lah ya. Pernah tuh gue bang. Oh lu pernah? Nggak pernah. Nyolong Nggak nyolong. tester? Maksudnya gue pakai tank gue isi full. Toko mana tuh? Hah? Toko Jangan mana? sebutin loh. Dari Tolong Jakarta. ya, yang ngerasa liquid testernya habis sama Iqbal, langsung DM aja. Kita maki-maki bareng. Bang Gondrong. Aman. Oh, yang nama favoritanya Bang Gondrong, lu ciriin aja nih mukanya nih. Oke, jadi lu sempet nih. Kenapa sih? Enggak, jadi waktu itu emang liquidnya enak, tester. Tapi dengan harganya yang lumayan mang. Itu liquid US. Oke. Jadi ya udah gue pakai waktu itu tank Zeus yang dual coil. Itu kan pas setengah mili kalau nggak salah ya. Ini gue isi full udah. Gak kenapa-napa, gue nggak jadi beli. Oh, itu alasannya kenapa tester di toko-toko itu Makanya nggak ada. tester itu plus minus. Karena ada orang-orang yang seperti ini. Itu dulu. waktu Iya punya dulu, duit. ya makanya kan sekarang nggak ada dampaknya Ya, sekarang. Betul. Jadi tolong ya, yang di tokonya itu ada tester. Hati-hati lah. Ketika kalian datang ke toko tersebut, tolong jangan diisi di tank, isi di botol baru. Lebih parah bang. Nah, ngomong-ngomong lagi masalah market sekarang yang cukup bervariatif. Kalau boleh tahu, di toko lu yang lagi rame itu apa? Di toko gua, di toko vapeku Jatinegara, ini yang paling rame sekarang pot sama liquid salt nih dan pot friendly-nya. Itu paling rame, paling happening untuk sekarang ini. Disposable? Disposable lumayan, tapi kalau di gua sendiri masih banyakan di potnya. Di pot. Nah, Kira-kira tahu nggak lu kenapa sih orang sekarang lebih banyak ke pot? karena pertama dia lebih simple, lebih gampang dibawa. Terus si uapnya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu mengganggu sama kalau lu di tempat umum gitu. Jadi ya lebih simpel aja sih rata-rata sekarang. Kan lu tinggal nancepin si coilnya, cartridge, pasang, paf, udah kelar. Nah, terus kalau untuk disposable? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, Nggak. disposable itu enak juga, ada yang enak juga menurut gua. Oh, ada yang enak. Dan itu juga lebih simple lagi karena disposable itu lu beli kayak begini, terus lu pakai beberapa puff, udah tinggal lu buang kan, kelar. Nah, jadi orang tuh banyak yang nyarinya lebih ke arah simple ya. Iya, simple banget sih orang nyari sekarang. Ya realistis sih, cukup realistis. Nah, terus kalau misalnya untuk salt nik, kan ibaratnya banyak lah ya sekarang yang pakai salt nik, Ya. terus banyak yang pakai pot gitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu, pernah nggak sih ada yang mengeluhkan pakai salt nik? Pernah. Kenapa tuh biasanya? Biasanya ketika orang ngeluh itu biasanya karena gara nikotinnya mah terlalu gede. Dia kan ngeliatnya kayak misalkan salting yang kebanyakan keluar kan sekarang 30 mg, 40, 50. Paling kecil itu salting itu yang gue lihat 25 atau 24 ya, 24 mg. Dan itu masih orang tuh masih kayak takut untuk mencobanya. Jadi ya masih takut lah orang untuk coba karena gara-gara udah ditulisin tuh 30 mg, 40 mg. Padahal kan sebenarnya mg yang besar itu nggak, menurut gue sih juga nggak terlalu berasa ya, kayak 30, 40 nggak berasa sih buat gue.
Oh, jadi lu merekomendasikan orang untuk pakai nikotin tinggi? Enggak juga. Oh, enggak juga. Beda. Kalau orang yang nggak suka nikotin tinggi, gue juga ada soalnya nih mang. Tuh, gue lagi pakai Teko sekarang. Oke, jadi lu mencoba promosi di platform gua? Enggak, soalnya ini enak banget bro. Soalnya dengan 4 mg doang tapi flavornya asik, jadi buat orang-orang yang baru nggak takut mencoba sih kalau menurut gue. Jadi enak lah buat Teko buat orang. Tapi gini, gue sempet coba juga Teko low salt terus 4 mg. Nah, ketika lu menawarkan, udah ada kan di toko lu? Udah ada di toko gua. Nah, pernah nggak sih ketika lu menawarkan si Teko salt ini, orang tuh kayak ragu gitu? Soalnya kan ya 4 mg bro. Enggak sih, malah orang menurut gua gara-gara gua kasih liquid Teko ini jadi kayak ini nih solusi gua nih dari dulu. Kan soalnya sebelumnya belum ada tuh Saltnik dengan 4 mg, baru sekarang ini kan Teko low salt. Jadi itu menjadi solusi buat orang-orang yang takut pakai nikotin tinggi menurut gua malah. Oh, jadi solusi ya. Dan pasar juga maksud lebih lebar, target gue juga lebih lebar lagi sih gara-gara ada Teko low salt ini, jadi lebih enak untuk jualannya. Oke sih, sebenarnya kalau misal kita ngomongin nikotin gitu ya, nikotin 4 mg, ya boleh dibilang nikotinnya kecil gitu kan. Dan ditambah lagi kan ini Saltnik. Ya. Nah, Saltnik itu kan lebih mudah diserap sama tubuh. Jadi boleh dibilang ya yang diserap tubuhnya jadi nggak terlalu banyak. Yes. Karena kadar nikotinnya yang kecil gitu. Dan otomatis dia nggak bikin pusing. Nggak bikin pusing. Kan banyak tuh pakai liquid yang 30 mg, 40 mg, kaget kan orang batuk-batuk. Nah, ini pernah ada salah satu customer gue di Jatinegara, dia tuh pakai Teko low salt nggak batuk. Paling kagetnya cuman gara-gara dia dari chemical fruity doang. Karena sensasi dinginnya kan, ada sensasi dingin di Tekonya. Tapi pernah nggak ada yang ngeluhin kayak, kok mas ini kan cuma 4 mg, enak nggak sih rasanya gitu? Ada sih yang bertanya, tapi bukan ngeluh sih, kayak bertanya-tanya aja. Ini rasanya gimana mas? Ya karena gue lagi pakai Teko juga, pasti gue suruh coba sih. Gitu. Jadi orangnya juga, oh ternyata gini ya rasanya, enak segala macam. Enak sih. Makanya. Enak. Yang lu pakai lagi? Gue lagi pakai rasa apa Teko tuh? low salt yang melon. Melon. Rasa melon. Oke. Nah, balik lagi ke market nih. Nah, menurut lu, apakah market kita akan cocok dengan low salt kayak gini? Cocok. Kenapa? Karena ditambahnya orang-orang yang baru nge-vape, baru beranjak dari rokok konvensional ke vape, itu banyak banget yang takut dengan nikotin tinggi, Bang. Jadi dengan adanya Teko low salt ini, itu bisa jadi solusi buat para vapers yang takut nikotin tinggi sih menurut gua. Jadi lebar lah pasarnya, mantap. Penjualan mantap. juga oke di toko gua. Oh, tuh Mas Adit sudah dijilat dengan karyawannya sendiri, mantap. Ya, tolong naikin lagi lah. Apa tuh? Hah? Gaji. Hai. Oh, Anda bisa negosiasi gaji anjing di live. Di sini di PWS doang. Di PWS loh. Mas. Aman Anda ya? Insya Allah. Bisa aman ya? Paling dia langsung ditarik ruang direksi. Maksud Anda apa? Nggak canda mas, aman ya. Nah, terus gini. Sekarang banyak gak sih orang yang pakai mod dan RDA? Mod dan RDA untuk sekarang di toko gue kayaknya lebih banyak pakai pot deh sekarang. Kayak hampir 60 sampai 70% tuh orang pakai pot. Dan dari yang pakai RDA atau mod itu dia lama-lama cari pot juga emang di toko gue. Untuk secondary-nya? Ikut secondary-nya karena kebanyakan kantoran kan, orang kantoran pasti maunya simple kan di bawahnya. Oke. Jadi pakainya udah gini, pakai pot biasa kecil, tinggal masukin kantong keluar. Oh, Dan nggak ribet ganti kowe, ganti kapas segala macem, tetesin lagi, segala. Jadi simple aja. Gitu. Jadi sebenarnya jujur ya, ketika pas gua nyobain Teko salt ini yang low salt, gua agak ragu sebenarnya. Karena kan 4 mg. Nah, sedangkan nikotin ini kan fungsinya adalah untuk mengikat flavor juga gitu loh. Nah, ini kadarnya dikecilin. Tapi ternyata ya rasanya menurut gua oke sih. Enak dong. Lu Masih nyobain oke yang mana sih. tuh? Gua kemarin nyobain yang leci. Yang leci. Gimana menurut lu tuh leci tuh? Leci oke sih. Enak ya. Enak-enak aja. Ya masih bisa dinikmati lah. Dengan ukuran Saltnik ya 4 mg doang gitu. Terus juga rasanya juga not bad. Oh, enak lah. Ya ibaratnya gini loh, kalau untuk ngomongin enak banget
karena gue bukan pecinta creamy, bukan Fruity. pecinta fruity, gue sukanya creamy banget. Nah ketika nyoba ini gue agak kaget karena loh 4 mg loh, rasanya cukup boleh dibilang ada banget rasanya gitu loh. Cuman mungkin karena gue biasanya yang layernya macem-macem tuh Creamy lah ya. creamy, pas coba ini ya udah asik aja gitu. Mungkin lebih enaknya kalau misalnya kita lagi nyantai kali ya. Betul, lagi nyantai, lagi apalagi kalau lagi kerja kan pusing, nah pakainya Tecolosa sih. Karena kalau lu pakai nikotin tinggi takutnya lu terlalu banyak nikotin yang diserap kan juga bakal bikin pusing kan gitu. Cocok banget. Dan lu ngejelasin ini, Ngejelasin lah ke customer gua kenapa lu harus pakai Tecolosa tuh gue jelasin. oh terus kalau misalnya ada customer misalnya, ini kok gua ngerasa pusing dan lain-lain, kalau lu selalu ngasih solusinya kayak gimana sih? Dia pakai liquid apa dulu nih dengan Misalkan dia pakai berapa? pot deh. Kalau misalkan dia pakai pot, pertama mungkin kemungkinan dia ngepuff si potnya terlalu sering. Jadi karena kan si nikotin sulfate ini kan lebih gampang diserap sama tubuh kan. Jadi otomatis kalau lu lebih sering ini nikotin yang diterima oleh tubuh lebih banyak. Jadi biasanya kalau yang pusing itu gue bilang untuk dikasih jeda mang ngepuffnya. Jadi dibawa santai aja, jangan kayak lu pakai di RDA. Kalau menurut gua di RDA sebenarnya nggak boleh juga, tapi kebanyakan orang-orang kan ngisepnya langsung bukan chain pumping sih, maksudnya kayak lebih sering lah dibandingkan lu di sini. Dan di sini juga kalau lu lebih sering takutnya si kapasnya itu belum nyerap si liquidnya. Oh, nggak dikasih jeda ya buat si kapas itu nyerap liquid. Nah, gua kasih jeda dan banyaknya minum air putih sih, itu aja. Oke. Bagus juga ya ininya, tips dan triknya. Betul. Nah, ngomongin lagi market. Menurut lu apakah market kita akan balik lagi ke RDA? Dengan munculnya RDR baru yang sekarang, kemungkinan bisa balik mah. Bisa balik. Tapi nggak instan menurut gua. Karena di sini di zaman sekarang ini masih merajalela pot. Oke. Karena customer baru pun cari yang simple. Kalau kita udah ngejelasin tentang RDA, mod segala macam, dia kan banyak tuh yang bisa dikulik. Orang tuh udah malas rata-rata. Tapi kemungkinan menurut gue bisa dengan misalnya vapers lama mulai balik lagi main mod dan RDA itu menurut gue. Ternyata favorista toko vape Kulata, guys. Ya gitu, jadi bisa lah. Tapi masih menurut gue masih pertimbangan 50-50 untuk bisa benar-benar kayak dulu yang lu ke vape store tuh ngebul banget menurut gua. Ngebulan bareng karena RDA semua kan. Dan di situ di era RDA tuh enaknya itu kita bisa tahu settingan RDA lu kayak gimana, ini gua gimana, sharing banget gitu. Karena kan setiap settingan beda-beda tuh ya. Beda Walaupun tangan, RDA beda sama rasa. ya. Iya. Nah, contohnya kayak misalnya gue pakai Blasta, settingan gue sama settingan lu pasti beda kan. Iya. Gue lebih enak. Oh, yang punya lu lebih enak. Iyalah. Oh. Ya sedikit menjilat. Favorista toko vape Jatinegara, bos. Asu. Makanya pakai Tecolosa biar nggak batuk kayak tadi. Promo lagi anjing. Masuk. Nah, terus gimana ceritanya lu bisa terus gimana caranya lu bisa ada di konten Preva, dan di situ kan lu konten Preva, konten toko vapeku ya. Di situ lu juga ngasih edukasi. Iya. Nah, lu sumbernya dari mana? Nah, itu sumbernya dari gua, Mang. Oh, sumber dari lu. Iya. Oh. Enggak semua dari gua. Gua dapat skripnya dari anak-anak markomnya, anak kreatif toko vapeku. Dikasih skrip, gua baca. Dan kalau ada tambahan gua tambahin gitu. Jadi gua pilih-pilih lah, nggak semuanya langsung brek gua. Berarti sebenarnya lo nggak tahu apa ya? Enggak dong. Lawan Mac. Enggak lah, gue juga ini baca skripnya juga kayak sekedar ngejelas apa temanya doang yang gue baca. Nah, misalnya ngejelasin kapas atau ngejelasin kayak ngejaga si cartridge itu gue lihat doang, gue lihat poin-poin ini nanti gue ituin lagi. Nah, menurut lu
konten edukasi tuh gimana sih? Konten edukasi menurut gue, Mas perutnya mas. Ya kan lu, oh iya. Enggak, menurut lu nih, konten edukasi nih, nah, itu gimana sih? Kan lu ibaratnya sekarang ngisi konten di toko webku itu tentang edukasi. Susah nggak sih? enggak lah. Enggak. Karena udah ada skripnya. Nah, konten edukasi menurut gua konten yang pertama itu pasti harus gampang diterima oleh pendengarnya, penontonnya harus gampang didengar. Jadi penjelasan kita juga harus sesimpel mungkin tapi maknanya dapat. Itu pertama. Dan yang kedua, untuk edukasinya pasti kita biar orang kita kasih tahu cara yang benar itu seperti apa, contoh yang jaga cartridge, coil segala macam. Biar orang-orang itu nggak salah lagi untuk misalnya dia nggak tahu nih, gara-gara kita buat konten edukasi dia jadi tahu. Jadi kita menjadi sumber informasi sebenarnya. Oke. Gitu. Awalnya idenya dari mana? Apa tuh? Kenapa lu tiba-tiba kepikiran dan ibaratnya, oh yaudah kita mainin edukasi deh. Awalnya dari mana? Karena ya gitu, maksudnya masih banyak banget kayak di customer gue aja di toko vape Jatinegara banyak banget beberapa customer tuh dia tuh belum benar-benar paham mengenai apa yang dia pakai, apa yang digunakan, jadi gimana cara ngerawatnya. Jadi ya kita kasih lah, jadi mereka tahu gitu. Walaupun di toko offline sendiri, gue dan teman-teman gue tuh pasti ngasih edukasi juga ke customer yang datang. Gitu. Tapi kita biar memperluas lagi edukasinya, kita sebar di sosial media. Gitu. Itu berarti cuman di Instagram? Ada di Instagram, ya kan? Ada di TikTok, ada di YouTube juga ada, mah. Jadi hampir semua platform sosial media tuh ada kita. Ada lu kali. Iya. Ada elunya. Gue senang juga sih ada di konten toko vapeku, ada di konten PWS karena pamor aja. Jadi manjat. Iya, semoga gue bisa jadi brand ambassador. Brand ambassador apa? Toko vapeku. Kan udah jadi makanya sering muncul. Iya, tapi belum official. Lu berharap official biar dibayar lagi. Nah, siapa tahu ada tambahan kan, favorista butuh duit. Jadi lu kerja emang karena duit ya? Enggak juga. Jadi nggak perlu digaji? Enggak juga. Kita kerja kan digaji. Tapi kita kerja juga enjoy aja lah. Jadi lu ngerasa enjoy dengan pekerjaan lu? Enjoy, karena pertama ini apa yang gue suka vape, gue suka ngobrol juga sama orang, jadinya cocok banget kerjaan ini sama gue, relate banget lah, to me, anjay, bahasa Inggris dulu lah, anak jaksel banget, parah, ngeri. Oke. Ngomongin lagi teko low salt, gue jujur sih masih agak sangsi, emang banyak yang nyari ya? Teko low salt banyak yang nyari, dan sebelumnya kan orang nyari misalkan dia takut nikotin tinggi, orang nyari yang lepas kan. Nah, muncullah si teko low salt ini. Jadi itu menjadi solusi buat para vapers yang takut nikotin tinggi. Itu menurut gua. Berarti udah banyak yang nyoba? Udah banyak. Rata-rata gimana hasilnya? Rata-rata Gue sangat desah anjing. Rata-rata sih feedbacknya ke gua, ke teman-teman juga, mereka bilang enak. Dan kedua yang paling penting itu nggak terlalu nyegrep di tenggorokan, Bang. Jadi aman buat vapers baru maupun lama yang mau coba emang low salt dari teko ini. Gitu. Oke. Man banget lah pokoknya buat lo yang mau cobain aja. Udah kesebar juga di seluruh vape store. Jadi kalian bisa coba teko low salt. Kalau gua sih favorit gua leci dan melon. Oke lah guys, mungkin sekian ya. Iya betul. Nggak, soalnya gue jujur, gue amazed sih sama lu ya. Ibaratnya lu dari basicnya mencoba menjadi reviewer, terus survive lagi jadi favorista, dan sekarang ibaratnya lu kembali lagi di kontennya toko vapeku, lu muncul di situ dan lu ngisi edukasi. Iya betul. Gitu loh. Ya itu keren sih menurut gua, lu Thank you. berusaha survive lah di industri ini. Bagus sih. Ya, jadi itu alasan gua sih kenapa ngundang Iqbal ke sini, karena menurut gua dia sosok yang boleh diperhitungkan lah ya. Nah, hidungnya udah terbang, set kita ambil lagi, tempelin lagi. Oke guys, sekian Vape with Sharing hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like-nya,
Dan kalau kalian punya masukan, kira-kira kita harus bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. So, sampai jumpa di Vape with Sharing di episode selanjutnya. So, see you, bye-bye.